Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Kita juga tak lupa menyampaikan salam takzim kepada Rasulullah SAW sebagai penutup segala nabi, semua nabi. Keberlanjutan eksistensi agama di masa depan akan sangat bergantung pada kapabilitas agama tersebut untuk beradaptasi dengan gerak zaman. Dalam bahasa lain, cara beragama yang konservatif dan tekstual akan semakin tereliminasi oleh peradaban yang progresif. Dalam Islam, kesadaran ini tampak mulai terlihat pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, akibat gelombang Helenisme yang masuk melalui penerjemahan buku-buku ilmiah. Helenisme adalah sebuah era peralihan yang menandai pertemuan antara pengaruh pemikiran dan budaya Yunani kuno dengan salah satunya budaya Arab dan Islam. Paradigma Helenisme menciptakan kecenderungan menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori pengetahuan modern. Corak penafsiran ini kemudian dikenal sebagai tafsir ilmi atau tafsir rasional. Salah satu produk awal penafsiran ini adalah tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi di era pertengahan, kemudian diteruskan oleh Jawahirul Tafsir Al-Quranul Karim karya Tantawi Jauhari di era modern kontemporer. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahir Al-Quran mengatakan bahwa ada beberapa nas Al-Quran yang tidak bisa dipahami hanya dengan riwayat, namun hanya dapat dipahami oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Menurut Al-Ghazali, merenungkan ayat-ayat Al-Quran akan membawa kita kepada pengetahuan Tuhan yang tiada bertepi. Dalam hal ini, tidak cukup hanya dengan membatasi penafsiran pada apa yang terbaca pada teks saja. Pembacaan Al-Quran secara ilmiah ini lahir dari para sarjana muslim modern yang meyakini bahwa Al-Quran berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun. Karenanya muncul adigium populer Al-Quran salihul likulli zaman wa makan. Artinya Al-Quran relevan ditafsir di zaman kapanpun dan di generasi manapun. Misalnya kata lamusiun pada surah Az-Zariyat ayat 47, wassama'i banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dalam beberapa literatur tafsir klasik, lamusiun ditafsirkan sebagai meluaskan rejeki semua makhluk dengan perantara hujan. At-Tabarsi dalam tafsir Majma' Al-Bayan menafsirkan dengan meluaskan jarak antara langit dan bumi. Ada pula yang menafsirkan berkemampuan menciptakan lebih dari itu. Semua interpretasi itu didasari oleh perspektif teologis. Seiring ditemukannya penemuan ilmiah mutakhir, tafsiran tentang ayat tersebut juga berkembang. Dari hasil penelitian tentang luar angkasa, para ahli astronomi menyimpulkan sebuah teori yang dapat dikatakan sebagai hakikat ilmiah bernama nebula. Berkaitan dengan ayat di atas, dijelaskan bahwa nebula yang berada di luar galaksi Bima Sakti terus menjauh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Bahkan benda-benda langit yang ada dalam satu galaksi pun saling menjauh satu dengan lainnya. Penelusuran ini terus berlanjut sampai waktu yang ditentukan oleh Sang Maha Kuasa.
Urgensi penafsiran Al-Quran dengan pendekatan ilmiah juga merupakan mandat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendayagunakan akal budi dalam beragama. Al-Quran menyatakan bahwa manusia mempunyai potensi intelektual melalui akalnya, karena akal menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan taklif hukum. Orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak dibebani hukum. Sama halnya dengan orang sakit yang hilang kesadarannya, maka tidak dibebani hukum. Potensi intelektual ini salah satunya digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yanfikun qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya tersebut terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ayat tersebut menyatakan haramnya khamar, padahal memiliki manfaat bagi manusia. Tetapi penelitian ilmiah mengungkap bahwa dalam dosis tertentu khamar bermanfaat sebagai alat anestesi di rumah sakit. Akhir ayat menyatakan supaya kamu berpikir. Ini dimaksudkan bahwa manusia mempunyai potensi akal yang harus dikembangkan. Artinya, ilmu pengetahuan itu yang akan mengukur dosis di mana khamar bisa menjadi obat dan ketika khamar dapat merusak akal sehingga diharamkan. Sebaliknya, orang yang tidak mau menggunakan akal rentan menjadi orang yang tersesat. Misalnya adalah orang memahami ayat-ayat secara tekstual untuk kepentingan hawa nafsunya, maka dia sama saja menyanyiakan karunia Allah yang sangat agung itu. Pemikiran yang kolot akan menjebak manusia dalam pengetahuan yang eksklusif, sehingga mengabaikan luasnya pengetahuan Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak tanda di alam semesta sebagai bekal manusia untuk berpikir. Karena itu, berpikir dengan menggunakan akal merupakan kewajiban. Itu sebabnya Allah sampai menyebut orang yang tidak memanfaatkan akal budinya sebagai al-an'am, yang artinya binatang ternak. Keimanan seseorang bahkan tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan pengetahuan melalui akal pikirannya. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.